mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, semua sudah siap? Sudah dengan pakaian yang rapi? Tidak ada lagi makanan di dekat adik-adik. Kita mau fokus memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan nanti kita mau dengar firman Tuhan sama-sama ya. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik mengangkat lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Yuk adik-adik bangkit berdiri, nyanyikan dengan penuh semangat ya. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, hantu berkelabungan di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, hantu berkelabungan di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, yuk kita bersatu dalam doa. Kita mau memulai ibadah kita dengan berdoa. Kita mau minta Tuhan menyertai ibadah kita supaya ibadah kita dapat berjalan dengan baik hari ini. Yuk satukan hati, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sungguh baik. Terima kasih Kau masih mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau memohon pertolongan Tuhan agar menyertai ibadah kami hari ini supaya dapat berjalan dengan lancar dengan baik. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh yang kudus. Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan selalu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan itu hatinya penuh dengan kasih. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya Tuhan juga memiliki kasihnya Tuhan. Salah satunya itu adalah kasih yang penuh sabar, tidak suka marah-marah. Kita sayang sama teman kita, sayang sama semua orang yang ada di sekitar kita. Kakak mau ajak adik-adik menyanyikan lagu KASIH. Adik-adik pasti tahu semua ya lagunya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya.
Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita bawa persembahan kita ke dalam doa yuk. Angkat tangan, tutup mata, bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau menjaga dan menyertai kami hari lepas hari. Saat ini kami datang Tuhan membawa persembahan kami, Tuhan yang berkati, agar dapat dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh mengungkapkan hatimu melalui persembahan kami. Terimalah persembahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Seneng deh rasanya bisa ketemu lagi dengan adik-adik di Minggu pagi yang indah ini. Pastinya seindah hati adik-adik semua ya. Tadi adik-adik sudah dengan gembira hati memuji Tuhan, menyanyikan beberapa lagu dengan sukacita. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan? Siapkan hati, buka telinganya, duduk yang manis. Kita sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kakak memulai cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan buka hati kita untuk mendengarkan dengan taat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih buat Minggu pagi yang indah ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami untuk membuka hati, untuk membuka telinga, dan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan taat. Begitu juga dengan kakak Sekolah Minggu yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan yang bimbing, Tuhan berkati agar kakak dapat menyampaikan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, pagi ini kakak mau bercerita tentang kerendahan hati. Apa itu ya kerendahan hati? Kerendahan hati itu apabila kita memiliki satu kelebihan, tapi kita tidak menyombongkan diri dengan kelebihan kita itu. Justru kita mau menolong atau membantu orang lain dengan kelebihan yang kita miliki. Itu namanya kerendahan hati. Ceritanya diambil dari kitab Matius 3 ayat 13 sampai 17. Adik-adik kalau ada Alkitabnya boleh nanti dibaca di rumah dibantu mama papa ya. Cerita dari Matius 3 ini adalah menceritakan orang-orang yang rendah hati. Siapa ya mereka? Kita dengarkan ceritanya adik-adik ya. Dulu ada seorang bapak yang bernama Yohanes tinggal di padang gurun Yudea. Bapak Yohanes ini adalah seorang pembaptis adik-adik. Pembaptis itu adalah seseorang yang diberikan kuasa oleh Tuhan Allah untuk dapat membersihkan dosa-dosa orang-orang yang mau bertobat. Orang-orang yang mau berubah menjadi baik, orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Allah, orang-orang yang mau menjadi pengikut Tuhan Allah. Bapak Yohanes sering mengajak orang-orang untuk bertobat adik-adik, untuk mengenal Tuhan Allah. Jadi banyak orang-orang yang datang kepada Bapak Yohanes untuk dibaptis. Bapak Yohanes itu membaptis banyak orang adik-adik. Dan Bapak Yohanes membaptis orang-orang yang mau bertobat di dalam sungai Yordan. Ini adik-adik lihat di gambarnya,
ada sungai adik-adik, dan Bapak Yohanes membaptis banyak orang ya adik-adik ya, orang-orang yang mau bertobat, yang mau percaya kepada Tuhan Allah kembali. Sehingga Bapak Yohanes itu dikenal juga sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, ketika banyak orang datang padanya untuk minta dia baptis, di antara kerumunan orang-orang yang datang itu, Bapak Yohanes melihat seseorang yang dia kenal, yang membuat hatinya sangat gembira, sangat senang adik-adik dengan kehadiran orang itu. Siapa kira-kira orang itu ya adik-adik ya? Siapa orang ini adik-adik ya? Benar adik-adik, orang ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan untuk menemui Bapak Yohanes. Bapak Yohanes berpikir kalau Tuhan Yesus datang untuk membaptis. Tapi dengan rendah hati dan dengan lembut Tuhan Yesus meminta Bapak Yohanes untuk membaptisnya adik-adik. Bapak Yohanes pun menolak adik-adik. Lalu Bapak Yohanes bilang sama Tuhan Yesus, "Seharusnya justru engkaulah yang membaptis aku." Bapak Yohanes merasa walaupun ia bisa membaptis, tapi masih ada orang yang lebih berkuasa daripadanya, yaitu Tuhan Yesus. Dan Bapak Yohanes merasa Tuhan Yesus itu tidak berdosa, jadi mengapa harus dibaptis? Tapi Tuhan Yesus bilang kepada Bapak Yohanes bahwa semua itu adalah kehendak dari Tuhan Allah. Tuhan Allah lah yang menginginkan Bapak Yohanes untuk membaptis Tuhan Yesus. Karena Bapak Yohanes itu sangat taat kepada Tuhan Allah, maka Bapak Yohanes pun menuruti apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Bapak Yohanes pun membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan adik-adik. Tapi ketika Bapak Yohanes sedang membaptis Tuhan Yesus, tiba-tiba ada seberkas cahaya turun dari langit adik-adik, menerangi Tuhan Yesus. Dan ada juga kelihatan seekor merpati mendekati Tuhan Yesus. Dan Roh Allah juga turun kepada Tuhan Yesus. Dan ada suara yang berkata, "Dialah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itu adalah suara Tuhan Allah adik-adik. Tuhan Allah mau menyatakan kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang dikasihinya, anak yang dikirim oleh Tuhan Allah ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Semua orang terkagum-kagum melihat kejadian ini adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi, kita mau belajar kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus maupun Bapak Yohanes. Walaupun mereka diberi anugerah lebih oleh Tuhan Allah, Tuhan Yesus punya kuasa, Bapak Yohanes bisa membaptis, tapi mereka tidak menyombongkan diri adik-adik ya. Bahkan mereka saling menghargai satu sama lain. Dan mereka juga mau melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Adik-adik bisa loh melakukannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, kalau di rumah adik-adik punya mainan yang banyak, tapi ada temannya yang tidak mempunyai mainan sebanyak yang adik-adik miliki. Jangan pernah berkata sama teman-temannya, "Kamu sedikit mainannya, aku banyak loh mainannya, aku punya ini, aku punya itu, kamu gak punya." Itu tidak boleh adik-adik ya. Tidak boleh menyombongkan diri. Karena mainan yang adik-adik miliki itu semua adalah pemberian Tuhan. Semua adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan adik-adik untuk menyombongkan diri. Tapi Tuhan mengajarkan agar adik-adik saling menghargai dan mau berbagi, bermain bersama dengan teman-temannya yang lain ya adik-adik ya. Atau misalnya adik-adik diberi anugerah kepintaran oleh Tuhan. Jangan juga pernah sombong ya, jangan pernah merasa diri itu lebih pintar adik-adik. Tapi harusnya mau berbagi dengan teman-temannya, dengan menolong mereka untuk belajar bersama,
Jadi adik-adik berbagi pengetahuannya, berbagi ilmunya kepada teman yang membutuhkan ya adik-adik ya. Atau juga misalnya di rumah. Di rumah itu kalau ada asisten rumah tangga atau si mbak ya. Si mbak atau mungkin supir atau tukang kebun atau siapapun yang dipekerjakan mama papa di rumah. Walaupun mereka bekerja buat mama papa, tapi kita tidak boleh kasar sama mereka adik-adik ya. Tidak boleh teriak-teriak sama mereka adik-adik. Kita harus menghargai mereka juga adik-adik. Karena mereka juga ciptaan Tuhan sama seperti kita. Tuhan juga mengasihi semua ciptaannya adik-adik ya. Jadi harus saling menghargai. Dan banyak lagi adik-adik yang bisa adik-adik lakukan di rumah, di sekitar adik-adik. Supaya adik-adik selalu rendah hati, menghargai orang lain, dan mau menolong orang lain adik-adik. Karena Tuhan mau adik-adik seperti yang Tuhan kehendaki adik-adik. Agar Tuhan sayang sama kita semua, sayang sama adik-adik. Dan orang-orang di sekitar adik-adik pun akan sayang kepada adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 2a. Kelihatan gak adik-adik? Kelihatan ya. Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Bacanya dengan semangat ya adik-adik. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Sekali lagi adik-adik ya. Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Dicatat ya adik-adik. Nih kakak kasih kesempatan nih untuk mencatatnya. Dicatat dan dihafal. Kakak minta minggu depan adik-adik mengirimkan videonya dengan menghafalkan ayat ini ya adik-adik ya. Agar minggu depan dapat ditayangkan di dalam kebaktian kita. Videonya nanti dikirimkan ke kakak sekolah minggu ya adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pagi ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita berdoa bersama, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih. Kami tadi telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk belajar rendah hati, untuk tidak sombong, bisa menghargai orang lain, dan mau menolong teman-teman yang membutuhkan pertolongan kami. Beri kami kesehatan Tuhan, jaga dan lindungi kami agar minggu depan kami boleh mengikuti lagi sekolah minggu secara online dengan lebih semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita pagi ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan memberkati. Kata Jojo.